Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Siodik. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah ya sikap teman-teman, bisa merubah cara makan teman-teman, sudah bisa merubah aktivitas teman-teman, dan sudah bisa merubah gaya berpikir teman-teman. Ya. Nah, teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu, kemudian ya dibunyikan notifikasinya supaya teman-teman mendapat pemberitahuan yang pertama dari ketika saya gitu kan membuat video ini. Nah, kemudian teman-teman, kenapa saya meminta subscribe channel saya, karena itu adalah salah satu penyemangat buat saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten, dalam membuat sesuatu hal untuk membangkitkan motivasi teman-teman, kemudian membangkitkan mental teman-teman agar teman-teman itu bisa sembuh dari anxiety disorder dan psikosomatis. Oke teman-teman, kali ini ya saya sudah berkelana hari ini dan baru pulang. Jadi saya tuh tadi habis rapat gitu kan antara kepala, dan hari ini saya mendapatkan pelajaran yang penting, dimana ya ada salah satu kepala sekolah yang memang menurut saya itu senior dari saya, dan dia itu memberitahukan bahwa saya tidak akan menyebutkan penyakitnya apa gitu kan, tetapi ini penyakitnya luar biasa. Dia itu udah puluhan tahun menanggung derita penyakit ini. Kalau misalkan dikatakan kurus, sangat kurus gitu kan ya, dia udah berobat kemana-mana, udah pokoknya operasi udah sering lah, apa udah sering gitu ya. Akhirnya dia capek dengan keadaan dirinya, capek dengan keadaan yang selama ini menimpa dirinya. Ya, satu hal yang membuat saya kagum, setelah dia merasa capek berobat, setelah dia merasa capek berusaha dan sebagainya, akhirnya dia pasrah, mentalnya sudah capek, keuangannya juga sudah capek gitu kan, karena berobat terus kan, beberapa puluh tahun itu dia berobat terus. Kemudian fisiknya juga udah capek gitu kan. Saking capeknya dia itu pasrah. Oke lah, apapun yang terjadi dengan saya, apapun yang terjadi dengan keadaan saya sekarang ini, saya sudah memasrahkan semuanya sama Tuhan. Akhirnya apa teman-teman? Dia makan sembarangan. Yang selama ini dia suruh pantang, dia makan. Apapun dia makan. Kata dokter jangan makan ini, dia hari ini makan. Udah sekitar berjalan 3 bulan. Dan ternyata kata dia gini, saya tidak makan pantangan dengan makan pantangan sama aja gitu kan. Dan ternyata benar, ketika makan pantangan rasa sakitnya ada, kemudian makan pantangan juga ya sama, begitu-begitu aja. Akhirnya dia makan pantangan ya. Nah, ternyata apa? Jadi selama dia sakit ini gitu kan, selama dia sakit ini beberapa puluh tahun itu, ternyata dibarengi dengan otaknya yang sakit, lemah, akhirnya capek dia berpikir. Jadi berbarengan tuh sakit fisik dengan sakit pikiran itu menambah parah si posisi fisiknya. Setelah dia lepaskan, setelah dia bebaskan, ya apapun yang terjadi ya terserah gitu kan. Ternyata dia semakin bugar gitu kan. Ya, kemudian setelah itu dia nggak berobat lagi. Bahkan yang dulu katanya dia nggak bisa naik motor, nggak bisa bawa mobil, sekarang bisa, gitu kan. Tapi saya tahu gitu, saya tahu satu hal, bahwa dia itu guru saya waktu dulu ketemu barusan tadi gitu kan, cerita banyak sama saya bahwa dia mengalami sakit ini. Saya tahu dia sakit apa dari dulu gitu. Ternyata kok kata saya kesini dia makin bugar gitu kan. Saya tanya udah sembuh? Gak tahu sih katanya udah sembuh atau belum nyaman. Tetapi dia itu memang ya mungkin selama ini dia capek dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Pokoknya capek dengan berobatnya, capek dengan memikirkan penyakitnya, ya kemudian capek dengan segala sesuatu yang dirasa di dalam tubuhnya.
Dia memasakan semuanya hari itu waktu 3 tahun yang lalu. Dan dia betul-betul menjelma menjadi seseorang yang sangat bagus lagi. Jadi beliau tuh berpesan sama saya, kehidupan itu kalau misalkan kita sudah terlalu lelah, maka serahkan sama sang penguasa kita. Insya Allah katanya, segala urusan apapun akan terasa ringan. Kata saya, ini benar juga nih omongan kata saya. Jadi teman-teman, cerita yang tadi kita kesampingkan, bahwa memang itu adalah pelajaran yang berharga buat saya, terutama. Jadi gini, apakah mungkin teman-teman sekarang masih semangat untuk berjuang sembuh? Pasti bisa, gitu kan. Apakah teman-teman saat ini masih ingin menemukan kenyamanan di dalam diri teman-teman? Saya yakin pasti mau, gitu. Nah, jika memang teman-teman sudah capek berobat, sudah capek merasakan sensasi, sudah capek ikhtiar dan sebagainya, kita pasrahkanlah. Artinya memang kita udahlah, kita berusaha maksimal, sudah misalkan yang udah puluhan tahun, kalau misalkan yang 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun ya masih teruslah berusaha, gitu kan. Coba kita belajar ikhlas dan pasrah, gitu kan, kepada diri kita terutama. Jadi kita itu jangan menyakiti diri kita oleh pikiran kita sendiri. Banyak orang yang ingin sembuh, banyak orang yang ingin keluar dari zona ini, tetapi belum bisa. Nah, saya yakin teman-teman bisa sebetulnya, cuma memang belum ketemu saja polanya, gitu. Ya, mengambil hikmah dari pelajaran tadi bahwa satu hal untuk kita para penderita anxiety, intinya segala sesuatu yang ada di diri kita itu hadapi. Segala sesuatu yang ada saat ini pada diri kita itu ya kita syukuri, gitu kan. Makan apa aja ya coba aja makan, kegiatan apa aja ya coba kegiatan, gitu kan. Jangan sampai kita takut dulu menghadapi kegiatan apapun, gitu. Jangan sampai kita kacau dulu menghadapi kegiatan apapun, makan apapun, gitu kan. Saya juga sama dulu, gitu kan. Ya di video sebelumnya 1 tahun yang lalu mungkin saya masih berjuang dengan kecemasan, tapi sekarang alhamdulillah, gitu kan. Pokoknya intinya pasrahkanlah semuanya. Artinya kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu kan. Tapi ya memang kemampuan kita sampai di sini, gitu kan. Kan yang namanya budget manusia, gitu kan, tenaga manusia ada batas ukurannya, gitu kan. Apalagi model-model ya saya, gitu kan. Ya berobat aja istilahnya 4 kali 5 kali udah kok sering amat ya saya berobat, gitu kan. Ya setelah dari itu udah selesai, gitu kan. Maka ya buat teman-teman ya, kita tetap syukuri hari ini yang bisa dinikmati oleh kita. Masih banyak orang yang mau berjuang sembuh dengan penyakit yang lainnya dibandingkan oleh kita. Mungkin itu saja pelajaran hari ini untuk teman-teman. Intinya tetap semangat memotivasi diri teman-teman sendiri. Kemudian ya hadapi segala sesuatunya untuk hari ini dan ke depan. Karena saya yakin teman-teman itu bisa menghadapi ini semua. Intinya teman-teman belajar ikhlas dan pasrah pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Oke? Itu saja. Selamat sembuh dari saya, dari Sehundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.